Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari sang pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kali kedua aku mencoba menaklukkan gunung ini, setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuat aku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksaku untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawa aku ke puncak gunung ini. Danan, ini pegang. Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. "Opo to iki? Niat banget kalian?" tanyaku yang sedikit heran. "Udah, pegang aja. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa lagi, kita nggak akan kehilangan kamu. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang," ucap Rama meyakinkanku. "Waduh, perhatian banget kalian. Udah, tenang aja. Aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini nggak akan lagi ada halangan yang berarti," balasku mencoba menenangkan mereka berdua. "Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu kami belajar, tak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus tetap sesuai prosedur," jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian. Sepanjang awal pendakian kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian, namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalanan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan tak ada halangan yang berarti sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat berhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tak ada suara jangkrik ataupun binatang malam maupun pendaki lain. "Rama, kenapa berhenti?" tanya Yanto memastikan keadaan. Itu apa, Danan?" ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan tariknya yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. "Danan, gimana?" Rama menanyakan kondisi jalan di depan kepadaku. "Gak apa-apa, mungkin cuma penunggu hutan ini," jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa, aku merasa setelah kejadian tadi jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tak dapat menerangi seluruh jalan. "Danan, benar ini jalannya?" tanya Rama yang masih mengikuti kami dari belakang. "Harusnya benar, toh dari tadi kan gak ada jalan lain," jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. "Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu?" tanyaku pada Rama. "Iya Danan, dulu kita emang lewat hutan ini sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya," jawab Rama kepadaku. "Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat,"
Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menyusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa perjalanan kami terasa sangat lama. "Danan, kamu gak ngerasa ada yang aneh?" tanya Rama kepadaku. "Iya juga sih, kita udah jalan lama, tapi kenapa gak nemu ujung dari hutan ini ya?" Aku setuju dengan Rama. "Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak?" Kali ini Yanto mencoba memastikan kepadaku. "Kalau ada yang iseng sama kita, aku pasti udah sadar. Tapi emang ini aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah gak ada sama sekali," ceritaku pada mereka. Kami menyudahi perbincangan kami. Kami mulai kembali berjalan. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami kini mulai redup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. "Api, itu api, Danan," ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Yanto dan mempercepat langkah kami. "Yanto, tunggu!" Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang aneh. "Bau apaan, Danan?" tanya Rama. "Bau melati, hati-hati," jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan sangat hati-hati. Saat kami sudah mulai mendekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin mendekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari sebuah batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini?" Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah. "Itu ritual kelenik, berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan terlihat sosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepala dan melirik kami dengan mata yang hitam. "Apaan itu, Danan?" teriak Yanto yang ketakutan. "Itu demit alas, Tok. Tapi ada yang manggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi," ucapku pada Rama dan Yanto. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Kalian tidak bisa pergi." Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuat aku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah menjadi semakin mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia duduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang dia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. "Tolong!" Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi dengan banyak sekali belatung. "Danan, kepala Danan, ini kepala!" ucap Yanto yang refleks melempar kepala itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada suatu benda di atas pohon di dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan ke sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung di balik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. "Gila, ini hutan apa?" Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. "Keluar kamu, tunjukkan wujudmu," tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Namun bukannya menampakkan diri, makhluk itu malah terlihat menjauh. "Tidak perlu, aku sudah dapat satu." Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana?" tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami pun mencari ke sekeliling. "Tadi dia di sini, gak jauh dari kita." Kali ini ia semakin panik.
Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon kini mulai berjatuhan merayap ke arah kami. Tolong! Tolong! Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan! Tolong! Teriak Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Shh, kesini! Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan lain kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami mengikutinya. Dan benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini! Seseorang memanggil kami dan itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Tanyaku pada Rama. Itu waktu terpisah dari kalian, aku ketemu mbak itu dan dia mengajak aku ke sini. Jelas Rama. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya pak, bener lewat sini jalurnya pak. Aku menjawab pertanyaan bapak itu. Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengernyitkan dahi menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar. Ucap bapak itu. Kami duduk di salah satu rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah seorang perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya sudah membantu kami keluar dari hutan. Ucap Rama membuka pembicaraan. Iya mas, gak apa-apa, udah biasa. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Jawab perempuan itu. Kami saling menatap. Salah sedikit kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka saling berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan oleh warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini. Ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Nggih pak, matur nuwun, terima kasih. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Bu, ini ada tamu, mbok ya disuguhin apa gitu? Perintah orang itu kepada istrinya. Sudah pak, nggak usah repot-repot, kita sudah bawa perbekalan kok. Ucapku kepada bapak itu. Alah, gak repot kok, tadi juga habis ada acara, banyak makanan yang sisa. Ucap bapak itu. Kami pun melihat ke sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa ya pak? Tanyaku penasaran. Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini. Jelas bapak itu. Namun terlihat tidak adanya sound system. Hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo, dicicipin seadanya. Tiba-tiba istri dari warga desa yang menyambut kami datang dengan membawakan sebuah nampan berisikan makanan dan teh hangat. Kebetulan, stok airku udah habis.
diisi teh hangat cocok nih, ucap Yanto yang segera mengambil kendi berisikan teh dan mengisi botolnya. Heh, yang sopan kamu, ucap Rama sambil memukul lengan Yanto yang cepat dihindari oleh Yanto. Ya sudah, dinikmati dulu saja, saya tinggal dulu, ucap warga desa itu. Njih Pak, terima kasih banyak ya, jawabku. Aku menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan oleh warga tadi. Namun semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. Jangan dimakan, ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat aku doakan. Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Kemana emangnya Danan? Kita istirahat dulu aja lah sambil ngemil dulu, ucap Yanto yang mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. Udah, nurut aja. Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. Lah, Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Tanya bapak itu. Maaf ya Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar, jawabku. Istirahat dulu Mas, santai dulu sambil ngemil, nanti masih ada pementasan lagi, ucap bapak itu. Pementasan apa toh Pak? Kok malam-malam begini? Tanya Yanto dengan penasaran. Biasanya penyambutan warga baru, tadi sudah, harusnya sih habis ini masih ada tarian lagi, itu mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya Pak, teman kami sudah kebelet, teriak Rama yang mengikuti aku dengan paksa. Sepanjang perjalanan aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. Danan, udah aman nih, jelasin ke kita kenapa tadi kita buru-buru, tanya Yanto yang masih penasaran. Tadi itu hampir aja, itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhkan, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu, ceritaku kepada mereka. Yang benar kamu Danan, gak mungkin, tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita kan, protes Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu, makanya dibuat penyambutan, jelasku lagi pada mereka. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutupi hidung dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi gak bisa diselamatin? Tanya Rama kepadaku. Aku hanya menggeleng, namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Tanya Rama. Udah percuma, mereka itu penduduk asli sini, kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tak ada yang bisa kita perbuat, setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Aku mencoba menjelaskan kondisinya pada Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan? Tanya Rama sekali lagi. Mungkin bisa. Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang.
kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubrah bersama pendaki lain. Danan, katanya Pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya? Tanya Rama yang mulai menjadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarnya, jadi tenang aja. Jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Singkat cerita, pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara pendaki lain sudah lebih dulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak di mana terdapat tempat datar yang cukup luas tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, semua pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tak henti-hentinya aku kagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini, aku fotoin, teriak Rama kepadaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, di sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih, sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Rama, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, perintahku pada Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis begitu? Tanya Rama yang penasaran. Mau aku kirimkan ke kenalanku di desa Windu Alit, mereka yang nolong aku waktu aku gagal kesini, jelasku pada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya kejadian ini sudah pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. Danan, kamu di mana? Susah banget ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Le. Aku di Merapi, nggak ada sinyal. Maaf ya, jawabku pada Cahyo. Merapi? Ngilmu apa lagi kamu? Tanyanya dengan heran. Enggak, ini bareng teman-teman kuliahku. Ya sudah kalau gitu, kalau sudah beres segera pulang. Ini di pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Le butuh bantuan, jelas Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ia benar-benar dalam kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku cukup senang. Setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan mungkin bisa aku lupakan. Danan Jaya Sambara 2016.